Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam video kali ini saya ingin sedikit berbagi info juga tentang visa terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea untuk pekerja asingnya. Nah, visa ini adalah visa E8. Aslinya visa E8 ini sudah diterbitkan pada akhir tahun kemarin, sekitar bulan Desember gitu, sudah diterbitkan gitu. Nah, di sini itu kan ada berbagai macam visa. Ada visa E7, ini untuk ke visa pekerja profesional. Visa E9 itu adalah saya pekerja non profesional, dan visa E10 adalah visa pekerja fishing atau perikanan gitu. Nah, aslinya visa musiman ini sudah ada visa C4. Nah, namun visa C4 ini itu kan cuma berlakunya 3 bulan. Nah, karena banyak keluhan dari sajang atau bos-bos yang berada di Korea, itu terlalu pendek gitu masa berlakunya. Karena ya kita hanya untuk mengajarkan orang itu selama 3 bulan itu kan udah selesai gitu. Nah, masih ada waktu kan, masa musim panen, ya kayak di perkebunan, di perikanan, di ini apa sih, pertanian ini kan kurang lebih kan 3 bulan lebih gitu, jadi kan masih kurang gitu. Nah, diterbitkanlah visa baru, visa E8. Masa berlakunya itu sekitar 5 bulan. Nah, karena visa E8 ini visa musiman, jadi hanya untuk 3 sektor: sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Nah, untuk mengikuti visa E8 ini sangat mudah ya. Jadi kita itu nggak pandai bahasa juga kita bisa gitu. Karena nggak mengikuti tes, jadi kita itu hanya keterkaitan gitu dari pemerintah daerah yang berada di Indonesia dan juga pemerintah daerah yang berada di Korea Selatan. Saya ambil contoh, dari pemerintah daerah Indramayu, eh, keterkaitannya dengan pemerintah daerah Kota Pohang yang berada di Korea Selatan. Nah, sudah terjalin gitu guys tali silaturahminya gitu antara pemerintah daerah Indramayu sama pemerintah daerah Pohang. Nah, dari situ pemerintah daerah Indramayu membuat surat gitu yang berisikan ini apa sih, bahwa pemerintah daerah Indramayu siap mengirimkan tenaga kerja ke pemerintah daerah yang berada di Kota Pohang, Korea Selatan ya. Nah, dari surat itu nanti kan dari pemerintah daerah Kota Pohang ini akan ditawarkan gitu ke sajang-sajang yang berada di Kota Pohang ini ya. Nah, itu nanti dari sajang-sajang itu mengambil berapa orang gitu dari pemerintah daerah Indramayu gitu, dari Indonesia ini ya. Nah, nanti itu kan bisa diproses melalui visa E8 atau visa musiman. Nah, karena saling keterkaitan dari kedua pemerintah ini, ya bisa diproses gitu guys. Nah, namun masa berlakunya itu kan sekitar 5 bulan ya. Ya, kita itu ya harus inilah apa sih, tepat waktu gitu. Misalkan pada waktu musim perkebunan itu kan ya kayak musim tanam cabai atau lobak atau ya wortel atau apa, itu kan sajang-sajang yang berada di Korea ini kan akan mengambil tenaga kerja gitu dari pemerintah daerah Indramayu. Ya sekitar masa berlakunya itu 5 bulan. Misalkan masa berlaku itu selesai, jadi kan dipulangkan lagi tenaga kerjanya, ya kita pulang gitu. Jangan sampai kita ilegal gitu, karena itu adalah contoh awal gitu. Kalau kita mentaati peraturan, nanti dari pemerintah daerah Kota Pohang ini kan akan suka gitu dengan sistem kerja kita gitu.
yang tepat waktu dan juga yang baik gitu. Nah, nanti akan berkelanjutan guys. Jadi misalkan musim depannya itu mengambil tenaga kerja lagi dari pemerintah daerah Indramayu, ya dikirimkan lagi berapa orang gitu. Nah, nanti pas pulang ya kita pulangkan lagi gitu. Nanti akan keterkaitan gitu setiap tahunnya kalau eh, proses berjalannya lancar gitu. Kalau contoh awal yang diberikan contohnya gitu dari kita gitu, tenaga kerja Indonesianya itu baik gitu kepada sajang-sajang yang berada di Korea Selatan dan juga pemerintahnya gitu untuk mentaati peraturannya gitu. Nah, maka dari situ kan bos-bos yang ada di sini itu kan akan suka gitu dengan sistem kerjanya. Ya kan terus berkelanjutan gitu, ngambil lagi, nanti ngambil lagi. Mungkin seperti itu ya guys. Maka kita berikanlah contoh apa yang terbaik gitu. Kalau kita ingin tenaga kerja dari negara kita itu akan diambil banyak gitu, atau direkomendasikan ke pabrik-pabrik yang lainnya, ke sektor-sektor yang lainnya gitu. Ya mungkin cukup segitu saja guys, sedikit sharing tentang visa yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea ya, yaitu E8. Ini kan visanya kan tanpa tes ya, namun ada keterkaitan gitu dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia dan pemerintah daerah yang ada di Korea. Ya itu sangat mudah guys untuk kita, karena kalau kita mengikuti tes kan kita akan sulit, bagaimana sistemnya dan juga saingan-saingannya juga banyak. Namun untuk mempermudah kita supaya cepat diambil gitu saat sama bosnya, ya kita perdalam lagi bahasa Koreanya gitu. Kita belajar semaksimal mungkin gitu guys. Kalau kita mengerti bahasanya, terus kita bisa berbicara sedikit walaupun sedikit bahasa Korea, insya Allah sajang itu akan suka gitu guys. Ah, anak ini bisa berbahasa Korea walaupun sedikit ya, namun ketika disuruh dia itu mengerti. Ketika disuruh pekerjaan ini nih akan cepat bisa gitu. Maka dari itu sajang itu akan suka ya, untuk pembekalan diri kita juga gitu guys, biar nggak ada kendala gitu ketika kita bekerja. Ya kita perdalam lagi bahasa Korea kita dan pahami gitu arti-arti dari bahasa, arti dari kosakatanya gitu. Oke guys, mungkin cukup segitu saja ya video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis. Nah, di channel ini akan membahas tentang wisata kuliner di Korea, proses bekerja di Korea Selatan, tentang wisata-wisata yang ada di Korea Selatan, dan pekerjaan saya yang berada di sini. Oke, thanks for watching yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.